Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai kardiotokografi. Kardiotokografi ini alatnya seperti ini, ya. Kemudian hasilnya berupa gambar. Kardiotokografi ini adalah suatu perangkat alat elektronik yang berfungsi untuk memantau kesejahteraan janin melalui penilaian detak jantung janin. Nah, sedangkan kesejahteraan janin ini adalah kecukupan oksigenasi dan pertumbuhan janin yang baik, kesehatan ibu, serta volume cairan amnion yang cukup. Kemudian ini alatnya terdiri dari ada transducer, ini yang ditempelkan pada ibu. Kemudian ada monitor, ini monitor dari detak jantung janin, ya. Kemudian kontraksi ibu. Kemudian nanti hasilnya berupa kertas kardiotokografi, ya. Nah, alat ini memang bisa di setel, ya, dari misalnya per kolomnya itu 1 cm sampai dengan 3 cm. Tetapi memang umumnya disetting ke 1 atau 2 cm untuk penghematan kertas biasanya. Nah, indikasi pemeriksaan kardiotokografi ini untuk ibu adalah misalnya pada kehamilan yang post term atau yang lewat waktu. Kemudian pada kasus-kasus preeklamsi atau hipertensi kronik. Kemudian pada kasus diabetes, ya, diabetes mellitus, baik itu yang kehamilan, ya, atau yang memang merencanakan kehamilan. Kemudian diabetes mellitus yang memerlukan terapi insulin. Kemudian juga pada kasus ketuban pecah dini pada kasus kurang bulan. Kemudian pada kasus misalnya solusio plasenta. Sedangkan indikasi pada janin itu adalah gerakan janin yang berkurang, kemudian pertumbuhan janin terhambat, kemudian ada riwayat meninggal janin di dalam rahim. Syarat pemeriksaan kardiotokografi ini adalah janinnya hidup dan usia kehamilannya lebih besar atau sama dengan 28 minggu. Kemudian ada persetujuan tindakan medik dari pasien, ya, secara lisan, informed consent. Kemudian punktum maksimum denyut jantung janinnya diperiksa, tinggi fundus uterinya diketahui, kemudian peralatannya dalam kondisi baik dan siap pakai. Lalu dilakukan prosedur pemasangan alat dengan pengisian data pada komputer, ya, pada kardiotokografi, ya, sesuai buku petunjuk yang dari pabriknya. Nah, prasyaratnya untuk menginterpretasikan kardiotokografi ini, ya, harus mempunyai pengetahuan mengenai fisiologi denyut jantung janin, kemudian penggunaan kardiotokografi sendiri, kemudian ante dan intrapartum, kemudian penyakit dalam kehamilan, resiko dalam kehamilan, kemudian usia kehamilan, kemudian obat-obatan dan posisi ibu, ya. Nah, persiapannya itu tetap, ya, dari mulai identifikasi pasien, ya, dari mulai nomor rekam medis, ya, indikasi pemeriksaan, kemudian diagnostik ibu dan janin, penjelasan prosedur kepada pasien disampaikan, kemudian peralatan dari mesin kardiotokografi, peralatan tokometer, kemudian kertas kardiotokografinya disiapkan semua, sampai ke formulir laporannya disiapkan, ya. Dan untuk pemeriksa harus melakukan pemeriksaan ulang identitas pasien, kemudian indikasi pemeriksaan, kesiapan peralatan, laporan kardiotokografi, sampai ke penilaian hasil dari kardiotokografi tersebut. Kemudian alat kardiotokografi ini diatur, ya, peralatannya ini sebetulnya harus selalu terkontrol dan kalibrasi, ya. Itu harus dilakukan berkala,
ya, dan harus selalu tersedia tentu saja kertas kardiotokografinya, ya. Nanti diatur, bisa tadi sudah saya sampaikan 1 menit 1 cm per menit atau 3 cm per menit. Bedanya adalah kalau 1 cm per menit itu kurang akurat untuk screening, sedangkan kalau untuk 3 cm per menit itu lebih akurat, lebih bisa menilai. Kemudian hasilnya akan demikian, nanti akan terlihat misalnya denyut jantung janin, ya, terlihat nanti gambaran apakah normal atau tidak normal, baseline-nya berapa, kemudian denyut jantungnya normal atau tidak normal. Nah, posisi pasien dan transducer itu sebaiknya ibunya tidak boleh tidur terlentang, ya, boleh tidur miring ke kiri atau posisi setengah duduk, atau transdusernya dipasang pada fundus dan punggung janin. Kemudian mekanismenya ini berhubungan dengan saraf simpatis dan parasimpatis, ya, dari janin, sehingga menghasilkan denyut jantung janin. Kalau ada orang dewasa itu PQRS, ya. Kalau denyut jantung janin nanti seperti tertera pada hasil kertas kardiotokografi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung janin itu dari mulai faktor intrinsik, kemudian faktor simpatik, parasimpatik, ya, kemudian induksi dari SA node, kemudian baroreseptor, ya, tergantung juga gestational age-nya, kemudian faktor maternal, ya, kemudian behavioral dari janinnya sendiri. Ini yang mempengaruhi denyut jantung janin, ya. Jadi ini yang mempengaruhi simpatis dan parasimpatis. Nah, dari denyut jantung janin ini lalu kita lakukan penilaian kardiotokografi dari mulai kontraksi uterus, frekuensi dasarnya itu apakah normal ataukah bradikardi. Bradikardi misalnya berada di bawah 110 bpm. Kalau normalnya itu antara 110 sampai dengan 160 bpm. Kalau takikardi itu lebih dari 160 bpm. Kemudian variabilitas, kemudian akselerasi, kemudian dilihat apakah ada perubahan periodik atau periodiknya normal atau tidak. Nah, ini adalah contoh gambaran kardiotokografi yang normal, ya. Jadi ini baseline-nya berada di antara 110 sampai 160, ya, tidak ada deselerasi, ya. Kemudian variability-nya juga normal. Ini pada pemeriksaan non-stress test. Kemudian variabilitas, ya, variabilitas itu menggambarkan fungsi simpatis dan parasimpatis. Ya. Ini dikatakan silence, variabilitasnya kalau 0. Kalau minimal itu antara 1 sampai dengan 5. Kalau normal itu variabilitasnya berada antara 5 sampai dengan 25 bpm. Kemudian dikatakan saltatory apabila variabilitasnya lebih dari 25 bpm, ya. Nah, ini contoh kardiotokografi dengan variabilitas yang kurang baik. Jadi terlihat bahwa variabilitasnya ini kurang dari 5 yang di atas, ya. Kemudian misalnya diberikan resusitasi intrauterin, nah nanti gambarannya akan membaik variability-nya. Jadi mulai variability-nya itu lebih dari 5 bpm, ya. Nah, ini gambaran dari variabilitas sendiri, ini dipengaruhi oleh efek simpatis dan parasimpatis, sehingga timbul tinggi rendah seperti ini, ya. Nah, ini frekuensi dasarnya, ya, variabilitas itu normalnya seperti ini. Jadi normalnya itu sekitar 5 sampai dengan 25 bpm, ya. Nah, kemudian kalau terjadi variabilitas yang minimal, ya, yang kurang dari 5 bpm, ya, ini mulai janinnya itu tidak sejahtera. Artinya ada sesuatu yang terjadi di dalam baik itu di dalam aliran darah dari ibu ke janin, ya, ataupun ada hal-hal yang memang mempengaruhi oksigenisasi pada janin tersebut. Nah, kalau misalnya normalnya itu antara 5 sampai dengan 25 bpm. Ini gambarannya seperti ini, berarti ada
variabilitasnya itu terlihat normal. Ya. Kemudian variabilitas itu bisa juga meningkat, ya. Ini terjadi saltatori. Jadi terjadi saltatori, variabilitasnya ini meningkat lebih dari 25 bpm. Nah, ini pun kemungkinannya adalah adanya suatu gangguan di oksigenisasi, ya, ataukah terjadi hipoksia, ya, ataukah misalnya terjadinya aliran darah yang tidak baik sehingga janin ini mengalami kompensasi, sehingga variabilitasnya akan meningkat, apa yang dinamakan dengan saltatori. Nah, harusnya, ya, ada akselerasi. Akselerasi ini adalah adanya peningkatan, ya, transient baseline lebih dari 15 bpm. Jadi harus ada 2 atau lebih akselerasi di dalam 20 menit. Ini menunjukkan bahwa janin ini normal. Janin ini kalau tidak ada akselerasi, misalnya pada janin kondisinya sedang tidur atau dalam keadaan hipoksia kronis, ya, atau ibunya menggunakan obat-obat tertentu, atau juga misalnya pada yang terjadi infeksi, biasanya tidak terjadi akselerasi, dan kita harus waspada terhadap kondisi seperti ini. Nah, ini normalnya, ya, akselerasi itu terjadi, ya, terutama misalnya pada saat terjadi kontraksi, ya, terdapat akselerasi, artinya janin ini berkompensasi terhadap kontraksi ibu, ya. Jadi ini adalah kondisi yang baik, terjadi akselerasi. Kemudian apabila terjadi deselerasi, ya, jadi kalau deselerasi itu adalah penurunan denyut jantung janin lebih dari 15 bpm dari frekuensi dasar denyut jantung janin, ya. Deselerasi ini dapat disebabkan oleh misalnya adanya kompresi kepala, ya, pada deselerasi dini, ya, atau misalnya pada kompresi umbilikus, misalnya pada gambaran kardiotokografinya ada deselerasi variabel, atau pada insufisiensi utroplasenta, misalnya pada deselerasi lambat. Nah, memang dikenal ada 4 jenis deselerasi, ya, yang umumnya itu adalah deselerasi dini, deselerasi lambat, deselerasi variabel, ya, atau prolong deselerasi. Kondisi-kondisi ini mengharuskan kita memutuskan untuk melakukan misalnya satu tindakan resusitasi pada janin tersebut. Nah, ini gambaran deselerasi, ya. Ini gambaran deselerasi lambat sebetulnya, karena adanya suatu kontraksi pada ibu, ya, kemudian diikuti dengan adanya penurunan dari denyut jantung janin, ya, kemudian ada kontraksi lagi, kemudian janinnya berkompensasi, tidak ada akselerasi, kemudian terjadi lagi penurunan denyut jantung janin, terjadi lagi deselerasi. Ini gambaran deselerasi yang lambat. Nah, laporan kardiotokografi itu harus lengkap. Tadi sudah saya sampaikan, dari mulai data pasien, ya, nama pasien, tanggal, ya, kemudian tekanan darah awalnya berapa, tekanan darah akhirnya berapa, ya, kemudian bagaimana gambaran denyut jantung janin, ya, biasanya itu digambarkan mengenai normal atau tidak, variabilitas, ya, kemudian ada tidak akselerasi, ada tidak deselerasi, ya. Nah, kemudian nanti baseline-nya berapa, kemudian nanti disimpulkan diagnostiknya apa, kardiotokografi yang diperiksa ini termasuk kategori berapa, ya. Nah, nanti terakhirnya adalah saran yang akan dilakukan apa. Nah, ini adalah contoh laporan dari kardiotokografi. Nah, ada kelemahan dari kardiotokografi ini, ya. Hati-hati di dalam mengambil kesimpulan adanya gawat janin, ya, serta pengelolaan selanjutnya itu harus mempertimbangkan beberapa macam faktor, ya, diantaranya misalnya ibunya itu misalnya dalam kondisi stres kehamilan,
atau adanya penyakit pada ibu, atau ada demam, atau ada obat-obatan, ya, itu harus hati-hati. Kemudian janin itu lihat apakah janinnya kurang bulan, prematur, atau adanya pertumbuhan janin terhambat, atau ada cacat pada janin atau kelainan bawaan, ya, itu harus hati-hati. Kemudian lihat juga data klinik lainnya, sehingga tindakan yang akan diambil benar-benar merupakan tindakan yang diperlukan. Contohnya, apalagi misalnya pada kasus gawat janin, ya, gawat janin misalnya ada tanda bahwa misalnya ketubannya sudah kehijauan, ya, itu tanda memang terjadi betul gawat janin, ketuban kehijauan, kemudian gambaran kardiotokografinya, ada gambaran deselerasi, yaitu jelas ada masuk ke dalam kondisi gawat janin, ya. Kemudian ada lagi kelemahan kardiotokografi, ya, yaitu misalnya rasa percaya dirinya yang terlalu berlebihan pada pembaca, ya, sehingga nanti interpretasinya takutnya overdiagnostik, ya, sehingga lebih tidak menguntungkan pasien, ya. Nah, kemudian juga perbedaan interpretasi antar pembaca maupun pada pembacaan ulang, ya. Nah, makanya memang untuk pemeriksaan pembacaan kardiotokografi ini harus ada standarisasi, ya. Jadi kesalahan pembacaan pada false positif itu kadang-kadang sampai dengan 50%, ya. Dan ini menjadikan meningkatnya tindakan seksio sesarea, ya. Dikatakan dalam beberapa penelitian itu 1,4 kali lebih besar dibandingkan misalnya dengan tidak menggunakan kardiotokografi. Kemudian juga meningkatkan tindakan partus buatan pervaginam sebanyak 1,2 kali, ya. Nah, apa yang menjadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, ya, kardiotokografi ini dapat digunakan untuk memantau kondisi denyut jantung janin serta kontraksi uterus ibu, ya. Kemudian pola yang tercantum di dalam hasil kardiotokografi ini mencerminkan fungsi jantung, sistem saraf pusat, serta status oksigenasi dan asam basa janin. Jadi ini sangat penting sekali untuk menilai kesejahteraan janin sebetulnya. Kemudian indikasi kardiotokografi terutama pada kehamilan dengan resiko tinggi untuk memantau resiko hipoksia intrauterin. Dan kemudian perlu dilakukan standarisasi pembacaan untuk mengurangi kesalahan karena variabilitas pembacaan antar observer. Ini referensi yang digunakan, ya. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.